Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kaliannya tetap semangat. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebelum pertemuan ini kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya silakan anak-anakku mempersiapkan buku tugas pendidikan agama Islam dan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting dan juga penugasan yang akan Guru Bi sampaikan secara bertahap. Jadi, anak-anakku harus mengikuti sesi ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku kuasai pada pertemuan kali ini, anak-anakku ada 3. Apa saja itu? Silakan diperhatikan di layar. Yang pertama, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan ketentuan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, anak-anakku diharapkan mampu berperilaku, berbusana sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan hikmah berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ingat, ada 3 tujuan. Pastikan ketika tujuan ini anak-anakku kuasai setelah belajar hari ini. Kita akan kupas satu persatu, ya nak ya. Poin pertama, anak-anakku, ketentuan berbusana sesuai dengan syariat Islam adalah bagaimana konsep berbusana menurut syariat Islam. Anak-anakku, Islam memandang berbusana bukan sebatas aktivitas rutin sehari-hari menutupi tubuh, tetapi harus menutup aurat atau memenuhi ketentuan lainnya. Kemudian hal ini sudah diatur dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Apa saja? Silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan di layar. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, surat An-Nur ayat 31. Dan juga hadis yang terkait. Kemudian berdasarkan dalil-dalil yang ada, anak-anakku, bagaimanakah seharusnya seorang muslim dan muslimah berbusana? Maka harus memenuhi beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama, harus menutup aurat. Anak-anakku, kalau berbusana harus menutup aurat. Itu poin yang pertama yang harus dipatuhi. Kemudian yang kedua, pakaian yang dikenakan itu harus terbuat dari bahan yang diperbolehkan. Dan yang ketiga, harus bersih dan suci. Tiba tugas nomor 1. Sebagaimana tadi sudah dibahas anak-anakku, poin pertama, tata cara berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Maka tugas kalian yang pertama adalah, silahkan dicatat, jelaskan pengertian aurat. Sekali lagi, jelaskan pengertian aurat dan batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan bagi perempuan. Sudah dicatat? Baiklah, kita lanjutkan. Di antara ayat Al-Quran yang membahas tentang ketentuan berbusana, anak-anakku, surat Al-Ahzab ayat 59. Kita akan baca bersama-sama pelan-pelan. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adana ayyurafna fala yu'dain. Wa kanallahu ghafurur rahima. Apakah maksudnya? Silahkan kita perhatikan di terjemahannya, anak-anakku. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal, dan karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anakku, kalau kita cermati dalam terjemahan ayat ini, berarti jelas anak-anakku bahwa dalam berbusana wajib menutup aurat. Dan tujuannya adalah supaya dikenal identitas kemuslimannya dan insya Allah tidak diganggu. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Berikutnya, anak-anakku, juga diatur di dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, untuk bagaimana ketentuan berbusana di dalam surat An-Nur ayat 31, kita tidak akan bahas di sini ya nak ya, karena itu menjadi tugas kalian. Nah, ini tugas 2. Tugas 2 anak-anakku, silahkan dicatat baik-baik ya. Tulis Al-Quran surat An-Nur ayat 31, kemudian jelaskan bagaimana ketentuan berbusana yang sesuai dengan ayat tersebut. Silahkan dicatat. Sudah? Baiklah. Berikutnya kita akan bahas bagaimana hadis mengatur ketentuan berbusana. Salah satu di antaranya yaitu hadis riwayat dari Abu Daud dan Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang tipis. Lantas Rasulullah berpaling dari Asma dan bersabda dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid, maka tidak ada yang layak terlihat kecuali ini." Yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan. Berarti jawaban dari bagaimana batasan aurat bagi perempuan tersirat di makna hadis ini ya nak ya. Oke. Berarti poin A, untuk tujuan anak-anakku mampu menjelaskan ketentuan berbusana sesuai dengan syariat Islam sudah selesai kita bahas. Kita masuk di poin B, yaitu berperilaku berbusana sesuai dengan syariat Islam. Kita mulai untuk ketentuan berbusana bagi muslim atau bagi laki-laki dulu ya. Untuk anak-anakku laki-laki, ketentuan berbusana bagi seorang muslim diantaranya yaitu yang pertama, wajib menutup aurat. Jadi tidak hanya perempuan saja yang diwajibkan menutup aurat. Laki-laki pun wajib menutup aurat, hanya berbeda batasannya. Yang kedua, bersih dan suci. Dan yang ketiga, tidak terbuat dari emas dan sutra. Jadi emas dan sutra tidak diperkenankan untuk dipakai oleh laki-laki. Dan yang berikutnya yaitu seorang laki-laki di dalam berbusana tidak boleh menyerupai busana perempuan. Begitu ya nak ya, dicermati dengan baik untuk diterapkan tentunya bagi anak-anak laki-laki khususnya ketika berbusana. Sekarang bagaimanakah jika untuk anak-anakku yang perempuan?
atau bagi muslimah. Yang pertama, sama anak-anakku wajib menutup aurat. Kemudian yang kedua, bersih dan suci, tidak tembus pandang, tidak memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuh, tidak bertabarut. Maksudnya tidak berlebihan di dalam berhias. Selanjutnya, tidak menyerupai busana laki-laki. Silakan dicermati dengan baik. Ini anak-anakku, ketentuan berbusana bagi seorang muslimah. Tiba tugas yang ketiga. Tugas nomor 3. Silakan dicatat dengan baik. Sudah siap? Silakan kalian mengintrospeksi diri, menilai diri, bermuhasabah diri, kemudian tulislah sejauh manakah saat ini ketaatan kalian dalam berbusana sesuai syariat Islam. Paham ya nak ya? Baiklah, kita masuk poin yang ketiga, yaitu hikmah berbusana sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku, semua perintah Allah dan semua larangan Allah pasti mengandung hikmah. Dan hikmah itu adalah bermuara pada kebaikan manusia itu sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun, tapi manusialah yang membutuhkan banyak hal. Dan salah satunya yaitu bisa dilakukan dengan cara mentaati perintah Allah, termasuk di dalam mentaati ketentuan berbusana. Apakah hikmahnya? Yang pertama, anak-anakku, berbusana muslim merupakan identitas seorang muslim dan supaya aman dari gangguan. Ini sudah kita bahas tadi anak ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hikmah yang kedua, berbusana muslim merupakan mencerminkan kepribadian dan juga keindahan. Hal ini diatur di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Bisa kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Apakah terjemahannya? Bisa kita cermati bersama. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Berarti dengan berbusana muslim anak-anakku, sungguh selain itu menutup aurat juga memperindah diri kita, yang pada akhirnya akan memperindah akhlak kita juga. Dan hikmah yang terakhir yaitu mentaati perintah Allah. Anak-anakku, semua yang kita lakukan haruslah didasari atas ketaatan kepada Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah. Baiklah, kita masuk tugas yang keempat, sekaligus menjadi tugas yang terakhir pada pertemuan kali ini. Silakan dicatat. Sudah siap? Menurut kalian, sudahkah masyarakat memiliki kesadaran untuk berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan agar masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Silakan dicatat. Akhirnya tiba pada kesimpulan. Anak-anakku, pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan dalam beberapa poin ya nak ya. Yang pertama, berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah perintah Allah yang harus ditaati.
Dengan dasar surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31, dan hadis yang terkait. Yang kedua, berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam harus didasari atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan yang ketiga, perilaku berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam harus mampu menghadirkan berbagai hikmah bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga tujuan pembelajaran hari ini bisa kita capai ya nak ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan pada saatnya nanti dikirim ke Burubi melalui email yang nanti akan kita share lewat grup ya nak ya. Kemudian kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah anak-anakku. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai pertemuan yang akan datang pada materi yang berbeda anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.